Masih pakai lontong. Masih pakai lontong, Kak Loto. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semua santai, duduk, nikmati. Salam saya baca, saya jawab sendiri. Sampean semua nyantai. Ya, tadi Bang Dul sudah orasi dengan semangat. Kapan lagi bisa benahin kampung orang? Masa nggak bisa benahin kampung sendiri? Nah, saya ini saatnya bantu orang benahin kampungnya. Walaupun saya bukan dari kampung sini, tapi hati saya untuk Jakarta. Saya mulai tahun 2005, itu sebelum 2006 ya. Saya sudah di Jakarta. Saya tinggal di Sumur Batu, Kemayoran. Siapa yang tahu? Tolong kasih tahu saya ya. Saya mulai 2005, berarti sudah 19 tahun saya di Jakarta. Ini mohon maaf kalau darah saya dibelek merah. Cuma saya mau ngingetin, inilah yang namanya aura positif. Inilah yang namanya energi positif. Saya pertama kali melihat Bapak, Ibu, Mas, adik, Mbak semuanya baru pertama kali ini saya lihat. Tapi rasanya kalau satu frekuensi, satu aura, walaupun pertama kali ketemu rasanya kayak belum pernah berjumpa sebelumnya. Sama ya itu ya. Tapi nyambung, ngomong apa aja nyambung. Tadi Bang Dul nyebut Jakarta bekerja sudah disiapin. Siapa yang bekerja? Nih, yang duduk di sini nanti setelah 27 November nggak cuma duduk-duduk tapi semua sudah bekerja. Yang suaminya sekarang masih nganggur, nanti Mas Pram Bang Dul jadi gubernur, wakil gubernur bekerja. Ibu-ibu yang masih nganggur ikut suami kerja. Nganterin ya, ini nganterin. Anaknya yang sekolahnya bingung mikirin biaya, Mas Pram Bang Dul jadi gubernur, calon gubernur, wakil gubernur nggak usah bingung mikirin biaya. Karena biaya sekolah memang tidak untuk dipikirin. Ini terutama yang swasta, kalau negeri pasti gratis ya. Biaya apapun itu tidak untuk dipikirin, tapi untuk dibayar. Siapa yang bayar? Nah itu sampean semua nggak usah mikirin, karena nah berdua tuh yang mikirin nanti, ya kan? Terutama Bang Dul. Saya aja yang baru 19 tahun di Jakarta, percaya saya ikhlas lillahi ta'ala, saya membantu sekuat tenaga saya supaya beliau berdua bisa memimpin Jakarta. Apalagi sampean-sampean yang jelas nanti nasibnya akan ditentukan, diarahkan dan dibawa ke tempat yang lebih bahagia oleh beliau berdua. Saya yakin tanpa pikir lagi pasti akan mendukung. Tanggal 27 ingat setelah tanggal berapa? biar mikir terus ya, seneng boleh tapi tetap mikir. 27 itu setelah tanggal 26. Kita semua harus bahagia menyambut nanti tanggal 27 November. Saya kasih resep. 26 November malam mau tidur tertawa. Sebelum tidur tertawa, baca doa, tidur. Mimpi, siapkan mimpi yang bisa tertawa. Bangun tidur, baca doa, tertawa. Yang muslim sholat subuh, habis sholat subuh tertawa. Mandi yang rapi, selesai mandi ganti baju yang rapi, tertawa. Berangkat ke TPS, tertawa. Ketemu tetangga, tertawa. Di TPS ambil surat suara, tertawa. Masuk ke bilik suara. Nah ini kalau orang Jawa itu 3B. Masuk ke kotak surat suara dibuka. Kalau Jawa itu 3B, dibuka biak. Biak paling kanan nomor 3 dicoblos beles. Habis biak beles. Dilipat lagi, dibawa ke kotak suara, dimasukin beleng. Ya, jadi kalau orang Jawa itu 3B, dibuka biak,
dicoblos beles, dimasukkan kotak suara benang. Dan kita tunggu hasilnya. Jakarta akan menyala bersama Mas Pram dan Bang Dul. Kita yakin Jakarta akan menyala. Saya yakin dan percaya tangan Bapak Ibu dalam 7 November akan membawa Jakarta menyala dengan memilih nomor berapa? Saya tidak akan panjang-panjang karena ini yang lebih berkompeten. Saya support sepenuhnya untuk kebahagiaan Bapak Ibu, dan inilah sosok yang paling berperan nanti akan membahagiakan Bapak Ibu dan Jakarta 5 tahun ke depan. Langsung aja saya panggil ya, bareng-bareng. Jakarta menyala, Jakarta, Jakarta. Dan ini dia Gubernur kita, Mas Pramono Anung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya dan Bang Dul Calontong hari ini, siang ini ingin menyampaikan, nanti kami pindah situ, tenang aja. Hari ini kami ingin menyampaikan beberapa hal, tetapi sebelumnya saya ingin mengucapkan sungguh beribu-ribu terima kasih atas kehadiran, dukungan yang luar biasa dari saudara-saudara sekalian. Saya secara langsung merasakan selama 1,5 bulan ini turun ke lapangan, dari kelurahan ke kelurahan, sambutannya luar biasa, dan saya tahu pasti ini hasil kerja saudara-saudara sekalian. Saya sudah datang hampir sebenarnya 150 titik, tapi di Bawaslu kemarin dihitung 80 titik lebih. Memang ada yang terbuka, tapi kebanyakan juga tidak terbuka. Dulu orang tidak yakin Mas Pram dan Bang Dul ini bisa menjadi underdog. Orang bilang ini seperti pertarungan David dan Goliat. Mereka memandang kita sebelah mata. Tetapi karena kerja saudara-saudara sekalian yang luar biasa, saya hari ini ingin berterima kasih kepada saudara-saudara sekalian. Kerja itu mulai dirasakan secara langsung oleh saya pribadi. Ketika saya tanggal 28 Agustus mendaftar dengan Bang Dul, orang bilang Pramono Anung disurvei nggak ada. Memang tidak ada. Gimana mau ada? Karena saya tidak pernah melobi, meminta kepada siapapun untuk menjadi calon gubernur Jakarta. Nggak pernah. Tetapi kami mendapatkan amanah ini, dan karena begitu mendapatkan amanah bersama Bang Dul, saya berdua setiap hari saya rata-rata keliling 10, 11, 12 titik. Hari ini sudah acara yang keempat. Jam 6 pagi sudah dimulai, jam 8, jam 9, dan sekarang. Kenapa ini kami lakukan saudara-saudara sekalian? Karena saya dan Bang Dul ini fighter, petarung, nggak mau kalah. Dari awal yang disurvei hanya 0, tiba-tiba dalam waktu lebih dari 1 minggu menjadi 28,1%. 1 minggu kemudian disurvei menjadi 31%. Seminggu kemudian menjadi 36,5%. Dan kalau disurvei pada hari ini, akibat kerja keras Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, door to door, menyambangi warga, meminta kepada warga untuk memilih kami, saya yakin, aku yakin sekarang pasti sudah jauh berbeda. Apalagi ketika kemarin dalam debat, saudara-saudara pasti sebagian besar juga menyaksikan
bagaimana apresiasi masyarakat yang kami dapatkan setelah debat pemilihan gubernur wakil gubernur Jakarta kemarin. Maka untuk itu saudara-saudara sekalian, maka untuk itu kerja kerasnya jangan kendor. Saya hari ini melihat wajah-wajah saudara-saudara sekalian. Tadi Mas Taki yang paling stres menyampaikan kepada saya, mereka datang dari mana-mana, nggak ada mobilisasi, nggak ada bis satupun. Saudara-saudara datang atas kemauan dan tekad untuk memenangkan pertarungan ini. Untuk itu saya berterima kasih. Saudara-saudara sekalian, sebagai modal ketika melakukan door to door kepada masyarakat, saudara-saudara harus kita bekali dengan beberapa hal yang agar ini disampaikan kepada masyarakat. Saya, Pramono Anung, Rano Karno, ingin kalau menjadi gubernur dan wakil gubernur bekerja dari bawah, menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat, bukan menjanjikan sesuatu yang tidak mungkin dikerjakan. Yang tidak mungkin dikerjakan. Apa yang akan kami kerjakan? Satu, membereskan persoalan di paling bawah. Apa itu RT, RW dan juga warga, KJP, Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Sehat, Dasa Wisma, lansia, Jumantik. Itulah yang akan kami kerjakan. Bahkan saya dengan Bang Dul sudah menyampaikan dan mengatakan, setiap kelurahan akan kami bangun yang namanya balai rakyat. Untuk siapa? Untuk rakyat. Supaya bapak-bapak, ibu-ibu kalau mau menikahkan anaknya gratis. Kalau mau menikah, dan ini persoalan ini ada di bawah. Ketika saya di Kelapa Gading, ada pertanyaan dari ibu-ibu, Pak, gimana caranya saya mau menikahkan anak saya? Saya datang ke rumahnya. Ketika saya datang ke rumahnya, tidak ada halaman sama sekali, langsung jalan setapak. Saya pasti nggak bisa menyewa itu. Langsung saya telepon Bang Dul, Bang Dul, kita harus ada yang namanya tempat untuk itu. Bang Dul langsung bilang, Mas, kita bangunkan saja balai rakyat, kantor dekat kantor kelurahan, dan ini nanti untuk seluruh warga bisa menggunakan itu untuk pernikahan anak, khitanan, silaturahmi, gotong royong, berkebudayaan, ada tempatnya. Dan siapa yang merawat itu? Yang merawat adalah pasukan PPSU yang akan kita buka untuk bekerja di tempat itu. Dan saudara-saudara sekalian, saya berjanji yang PPSU semangat dimulai dari Pak Ahok. Yang sekarang syaratnya ijazahnya SLTA, saya akan kembalikan. Syaratnya adalah bisa baca tulis, SD saja bisa. SD saja bisa. Termasuk balai kota kita buka kembali. Siapa saja yang mau mengadukan ke balai kota terbuka untuk siapa saja. Tetapi yang namanya orang mau melaporkan melalui media online juga boleh. Maka dengan demikian saudara-saudara sekalian, Jakarta sekarang ini butuh pemimpin yang berani memutuskan, bukan pemimpin yang berani menjanjikan. Maka untuk itu, kalau saya terpilih, saya akan memutuskan. Mungkin cara memutuskan saya berbeda dengan Pak Ahok, berbeda dengan Mas Anies. Kalau Pak Ahok garang, matanya berbinar-binar walaupun mata saya lebih lebar. Tetapi Pak Ahok berani memutuskan. Dengan segala hak, Mas Anies berani memutuskan, termasuk JIS yang ada di sini. Saya kalau mendapatkan amanah dengan Bang Dul pengalaman panjang, saya pengalaman panjang juga. Kami berani memutuskan dan berani menanggung resiko apapun selama ini untuk kebaikan warga Jakarta. Dan secara terbuka saya juga harus mengatakan, kalau saya menjadi gubernur Jakarta, nggak mikir untuk pemilihan berikutnya. Karena saya betul-betul ingin melakukan yang terbaik dalam periode saya diberikan amanah untuk warga Jakarta. Untuk warga Jakarta. Sekali lagi, untuk warga Jakarta.
Dan yang paling penting warga Jakarta yang di bawah, bukan yang sudah menengah ke atas, mereka udah tahu caranya untuk hidup lebih baik. Tetapi yang di bawah, apa yang saya lakukan untuk itu? Misalnya, problem yang paling utama di Jakarta salah satunya adalah rumah hunian. Mohon maaf. Kalau tidak ada terobosan baru, panjenengan sedoyo pasti akan mengalami kesusahan untuk menyediakan rumah untuk diri sendiri, untuk anaknya, apalagi untuk keluarganya. Nonsen. Maka untuk itu saudara-saudara, apa yang akan kami lakukan? Banyak kantor kecamatan, banyak kantor puskesmas, banyak kantor kelurahan, banyak sekolah-sekolah. Problem utama di Jakarta ini adalah, problem utamanya apa? Lahan yang terlalu mahal. Maka untuk itu saya akan membuat terobosan baru. Dulu kantor kelurahan nggak bisa diotak-atik, dulu kantor kecamatan tidak bisa diotak-atik. Maka kami bangunkan kantor kecamatan yang lebih baik. Lantai 1, 2, 3 kita renovasi. Lantai 4, 5 untuk bekerja anak-anak ibu-ibu sekalian, yang namanya co-working space, bekerja bersama-sama. Lantai 6, 7 dan seterusnya untuk hunian. Di tempat orang elit, Jakarta misalnya di Menteng, Kebayoran Baru, ya udahlah, ini untuk menengah ke atas. Tapi di tempat-tempat ibu-ibu sekarang ini ada yang nggak mungkin untuk mempunyai rumah hunian sendiri atau apartemen atau rumah susun, maka diprioritaskan bagi warga yang tidak mampu. Persoalan apa yang digagas Mas Anies sebenarnya bagus tentang DP 0%, tapi problemnya apa? Problemnya bebasin lahannya. Maka kalau lahannya sudah bebas, kerjasama bersama-sama dengan kecamatan, bahkan rata-rata kecamatan luasnya adalah 5.000 sampai 8.000, kita bangun sampai 20 tingkat lebih, maka warga bisa menempatin itu. Apalagi kalau di bawahnya sekolahan, warga bisa menempatin itu. Ke sekolahan nggak perlu lagi transportasi jauh-jauh, akan mengurangi kemacetan yang ada di tempat itu. Jadi gagasan-gagasan ini harus ada dari pemimpin untuk memperbaiki warga Jakarta. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dengan pengalaman panjang saya 10 tahun terakhir menjadi Menteri Sekretaris Kabinet penjaga dapurnya Presiden. Kalau ibu-ibu lihat, saya memang sudah terlalu lama nggak pernah mau muncul di TV. Tapi sejak diamanahkan menjadi calon gubernur ini, saya membantu tiap hari muncul di TV, tiap hari keliling. Kadang-kadang saya juga heran, loh kok tiba-tiba wajah saya ada di TV. Karena saya tidak pernah merencanakan itu. Maka terobosan-terobosan itu harus diadakan. Dan bagi anak-anak muda yang belum mendapatkan pekerjaan, kami akan membuka yang namanya balai latihan kerja di kecamatan, supaya mereka punya kemampuan untuk dididik bekerja dimanapun, bahkan bukan hanya bekerja di Jakarta, bisa bekerja di luar Jakarta, bahkan juga bisa bekerja ke luar negeri. Karena apa? Bersertifikat. Termasuk job fair. Apa itu job fair? Yaitu peluang bekerja selama 3 bulan sekali akan kami buka di kantor kecamatan, supaya ini transparan. Maka yang dulu dapat KJP tiba-tiba hilang. Kenapa hilang? Kenapa hilang? Maka pertanyaannya, ada orang yang bermain-main, datanya dihilangkan dan harus lapor kalau hilang datanya ke rawa bunga. Betul nggak? Di rawa bunga di pingpong kanan kiri, akhirnya bosan ngurus itu. Dan untuk itu, maka untuk KJP, kartu lansia, akan semua kecamatan berhak untuk melakukan pendataannya sendiri. Itulah yang harus dilakukan oleh pemimpin. Saudara-saudara sekalian, sebenarnya kalau saya ngomong apa yang akan kami kerjakan, sejam, 2 jam, 3 jam juga nggak selesai. Karena problem Jakarta begitu kompleks. Tetapi
yang paling utama bagi saya pribadi, dan saya berjanji kepada saudara-saudara sekalian, saya akan menyelesaikan persoalan-persoalan dari bawah, persoalan real rakyat yang dihadapi. Persoalan apa tentang KJP atau tentang kartu lansia, termasuk PKK, Dasawisma, Posyandu, dan macam-macam. Sekarang yang bisa kita lakukan, misalnya untuk insentif RT RW yang dulu 2 juta dan 2,5 juta, kita kalikan 2. Untuk Dasawisma yang masih menerima 500, kita kalikan 2. Untuk Jumantek yang terima 500, kita kalikan 2. Dan yang berhak menerima bansos karena begini, bansos itu yang memberikan pemerintah pusat. Sekarang ini ada yang ngakalin, yang udah terima bansos gak boleh terima KJP. Itu gak benar, karena bansos dan KJP berbeda. KJP datangnya dari pemerintah provinsi, bansos dari pemerintah pusat. Maka dengan saudara-saudara sekalian, terakhir dari saya dan Bang Dul mohon didoakan. Saya bersyukur sekali, saya berterima kasih sekali. Saya berpasangan dengan Bang Dul. Kenapa saya berterima kasih? Saya tahu Bang Dul itu sangat dicintai oleh semuanya. Bahkan yang mencintai Bang Dul itu ada namanya Sarah dan Zainab. Sarah dan Zainab bertahun-tahun mereka berantem, nggak berkesudahan. Tiba-tiba Bang Dul datang ke rumah saya, Mas, saya melamar Pramono. Maka dengan demikian, saudara-saudara sekalian, kembali saya mohon support, dukungan, kerja keras saudara-saudara sekalian. Dan jangan bosan, dan jangan mengeluh, dan jangan kalau diintimidasi takut. Kalau ada yang mengintimidasi, laporkan kepada Cak Lontong atau kepada saya, kepada Bang Dul. Karena sekarang ini saya yakin kalau saya disupport oleh relawan-relawan yang matanya berbinar-binar ini, yang semangatnya luar biasa, saya yakin, aku yakin pasti menang 1 putaran. Pasti menang 1 putaran. Untuk itu saya mohon supportnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta. 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 Ayo kita foto. Bangun berdiri. Nanti udah gantian tunggu di sini. Awas.